Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat berjumpa kembali bersama kami dalam acara Mutiara Ramadan spesial Nuzulul Quran. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita bisa berjumpa kembali di dalam acara yang sama, dan insya Allah pada acara kali ini merupakan hari yang spesial, malam yang spesial, yang mana pada kesempatan ini kami ditemani dengan dua narasumber. Yang pertama ada Al-Mukarram Kiai Anas Saroni SPDI. Beliau selaku Dewan Kiai di Pondok Pesantren Bakan Jamanis. Sehat Pak Kiai? Alhamdulillah, alhamdulillah. Yang kedua, di sini juga kami ditemani oleh narasumber luar biasa. Beliau adalah Al-Mukarram Kiai Masud Ansaidi SPD MPD. Sehat Pak Kiai? Alhamdulillah. Beliau itu selaku pendiri dan juga pengasuh Pondok Pesantren Darul Mukomah Kecamatan Cigugur, ya, Desa Cimindi. Alhamdulillah, dua narasumber kami yang insya Allah pada kesempatan ini akan memberikan penjelasan tentang terjadi ataupun proses ataupun permasalahan-permasalahan yang muncul dalam Nuzulul Quran, yang mana ini sudah menjadikan suatu permasalahan di umat Islam, bahkan masyarakat sering yang bertanya-tanya tentang Nuzulul Quran. Pak Kiai Masud, di sini kan masyarakat lah, umat Islam sudah pada tahu intinya tentang Nuzul Quran itu, tanggal dan juga nama, bahkan sering memperingatinya. Namun tidak sedikit umat Islam yang belum tahu tentang arti tentang Nuzul Quran itu, ya. Tolong pada kesempatan ini Pak Ngersa untuk dijelaskan tentang pengertian Nuzul Quran. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Para pemirsa di masa yang berada, terima kasih Kang Atta. Ya. Pertanyaan ringan tapi cukup Berbobot, ya? Iya, berbobot. Cukup berbobot karena Nuzulul Quran itu sendiri kan bahasa Arab, ya. Ya. Kalau secara harfiah tentu Nuzulul Quran itu artinya adalah turunnya Al-Quran. Itu secara harfiah demikian. Namun tentu yang ditanyakan adalah ada makna tersembunyi di sana. Nuzulul Quran yang dimaksud adalah ada hubungannya dengan proses, ya. Ada proses bagaimana Al-Quran itu turun. Mungkin nanti pada bahasan selanjutnya bahwa Al-Quran itu turun dari Lohil Mahfuz ke Baitul Izzah, kemudian baru kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sesuai dengan situasi dan kondisi atau kebutuhan. Demikian. Ya. Terima kasih Pak Kiai. Ini mengenai proses ini, Pak. Mengenai proses ini kan tentu masyarakat sudah tahu arti. Nah, masalah proses nih, proses terjadinya Nuzulul Quran itu kira-kira ada boleh digambarkan agar pemirsa Jamanis TV tahu tentang proses terjadinya Nuzulul Quran. Baik, ini ada dua ayat yang bisa kita jadikan rujukan, ya, mengenai proses ini. Yang pertama, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Itu pada surah apa Pak Hos? Surah Al-Quran, ya. Ya. Surat Al-Quran, ya. Surah Al-Qadar, ya. Jadi jangan sampai kita memalukan, ya. Jadi surat Al-Quran kan jadi baca itu. Nah, supaya tidak tegang, ya, di wabah corona ini, ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, surah Al-Baqarah ayat 185, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran ila akhiril ayat. Dua-duanya memberikan pemahaman tentang Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan. Cuman di sini acap kali orang bingung gitu, ya. Kalau yang tidak tahu tentunya atau bertanya-tanya bahwa Al-Quran itu diturunkan di malam Lailatul Qadar. Nah, sementara masyhurnya atau kebiasaan di kita di Indonesia khususnya
bahwa suka diadakan peringatan nuzulul Quran itu pada tanggal 17 Ramadan. Nah, artinya apa? Ada pemahaman yang harus diluruskan tentunya, karena Lailatul Qadar itu seperti Imam Syafi'i ya cenderung tanggal 27 di akhir ya. Pokoknya 10 akhir bulan Ramadan. Begitupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan stressingnya di 10 akhir di bulan Ramadan karena Lailatul Qadar, walaupun tetap rahasia ya. Bisa saja terjadi sejak masuknya Ramadan sebetulnya. Nah, kemudian kenapa 17 ya? 17 Ramadan diperingati nuzulul Quran. Nah, ini artinya bahwa turunnya Al-Quran yang tadi itu prosesnya itu pertama dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah atau ke langit dunia itu sekaligus jumlah tawahidah. Itu bahasa kerennya, bahasa agamanya jumlah tawahidah. Seluruhnya diturunkan. Nah, kemudian itu terjadi adalah pada malam Lailatul Qadar. Itu yang dimaksud yang akhir 10 akhir bulan Ramadan. Itu yang dimaksud. Nah, kemudian dari Baitul Izzah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam diturunkan secara berangsur-angsur melalui malaikat Jibril ya. Melalui malaikat Jibril secara berangsur-angsur sesuai dengan kebutuhan kalau bahasa kita ya, ringannya. Situasi dan kondisi untuk menjawab segala fenomena yang terjadi. Nah, sehingga itu dapat tantangan dari orang-orang kafir. Laula nuzzila alaihil Qur'anu jumlatan wahidah. Loh, kenapa tidak langsung aja diturunkan Al-Qur'an itu semuanya? Itu kan padahal sudah terjadi ya, mereka tidak tahu. Nah, maka jawabannya kadzalika linutsabbita bihi fuadak warattalnahu tartila. Supaya lebih berkesan lagi fuadak itu di hati Nabi. Sehingga dengan seringnya ya, dengan kontinuitasnya itu turunnya wahyu, maka semakin erat lah. Jadi seperti halnya dalam pergaulan ya, dengan seringnya ketemu gitu kan, ya akhirnya diakrab kan, jadi akrab. Barangkali pakai Anas ada yang menambahkan? Oh, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa CM Jamanis TV yang dirahmati Allah, juga Pak Kiai. Alhamdulillah sehat Pak Kiai. Alhamdulillah. Kang Atta. Ya. Alhamdulillah. Saya akan bukan menambahkan, tapi mungkin sama seperti halnya yang disampaikan oleh Pak Kiai tadi. Namun tentunya dalam diturunkan Al-Quran itu, sebagaimana tadi dikatakan Pak Kiai, dari mulai Lauhil Mahfuz sampai Baitul Izzah, dari Baitul Izzah ke Nabi Muhammad SAW tanggal 17 Ramadan. Itu para pemirsa sekalian, bahwa waktu itu Nabi bertahanus di Gua Hiro, dan perlu diketahui pada waktu itu malaikat Jibril menurunkan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW itu pada usia 40 tahun 6 bulan 8 hari Hijriah. Kalau usia secara Masehinya 39 tahun 3 bulan dan 8 hari. Itu, dan turunnya Al-Quran tanggal 17 Ramadan itu bertepatan dengan tanggal 16 Agustus pakai 610 Masehi. Kalau dalam Masehinya tanggal 16 Agustus 610 Masehi. Jadi Al-Quran itu turun itu selama masa risalah, masa kerasulan Nabi. Sebagian menyatakan 23 tahun kalau dibulatkan, dan sebagian menyatakan 22 tahun 2 bulan dan 22 hari. Ya, terima kasih Pak Kiai, luar biasa subhanallah, jawaban yang sangat singkat dan juga bisa dimengerti oleh kita bersama ya. Namun Pak Kiai Anas nih, kita sudah tadi jelaslah dari Pak Kiai sudah penjelasan tentang proses turunnya dari Al-Quran tersebut. Nah,
Sekarang Pak, ini juga ada timbul dari masyarakat nih, umat Islam utamanya, bahwa berbeda-beda pendapat tentang turunnya Al-Quran ya. Nah, kira-kira nih, perbedaan pendapat tentang nuzul Quran dan jumlah ayat Al-Quran, kira-kira bagaimana itu Pak Kiai? Saya nanti ayatnya. Oh iya. Tentang apa ya? Oh, itu Tanggal sekian. ya tentang perbedaan nuzul Quran dan juga jumlah ayat Al-Quran di sini ya. Iya. Iya. Ini saya dulu ya. Ya, silakan Pak Kiai, silakan. Memang betul yang sampaikan Kang Atta bahwa ikhtilaf atau perbedaan itu terjadi, tapi tentu ini yang dimaksud adalah ikhtilafu ummati rahmatun ini ya. Jadi perbedaan yang jadi rahmat. Ya memang sejatinya kita begitu melihat perbedaan itu, jangan hanya beda aja, tapi dikatakan beda itu kan artinya suatu saat akan ketemu dengan titik yang sama. Nah, itu yang paling penting harus kita catat di bulan Ramadan ini ya. Ya biasa nyelapkan gitu kan. Nah, ini ba'duhum ya, sebahagian para ulama ini masyhur ya. Masyhur tanggal 17 Ramadan, kemudian ada juga yang lain tanggal 24, kemudian 27, dan tentulah yang lainnya juga ada pendapat yang lain dengan metode mistik dan sebagainya dari apa namanya Lailatul Qadar itu, kemudian tanggal 27 itu adalah sangat memungkinkan terjadi Lailatul Qadar di sini dari mistik-mistik turunnya waktu ya. Kemudian surat yang pertama yang diturunkan adalah Al-Alaq, kita paham semua ya. Dan tentu kita juga harus paham bahwa bukan hanya Al-Quran di bulan Ramadan itu yang diturunkan ya, Pak Kiai Anas ya. Betul, Pak Kiai. Ada suhuf Ibrahim, banyak itu pada awal Ramadan suhuf Ibrahim diturunkan. Kemudian pada tanggal 6 Ramadannya Taurat ya, kitab Taurat itu yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Taurat setelah 700 tahun dari suhuf Ibrahim diturunkannya. Jadi tidak tanggal awal Ramadan kemudian selanjutnya tanggal sekian turun Taurat, tidak, tapi 700 tahun setelah itu sesuai dengan episode nubuah itu 700 tahun lamanya Taurat. Kemudian tanggal 12 Ramadan adalah Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam, itu setelah 500 tahun kemudian setelah Taurat ya. Kemudian Injil tanggal 18 Ramadan setelah Zabur 1200 tahun. Ini lumayan, jauh sekali. Jauh, lama ya? Iya, lama sekali. Artinya kurun waktu turunnya Injil itu ke Al-Quran itu cukup lama. Injil itu kepada Nabi Isa ya Pak ya? Iya, Nabi Isa. Ya hanya untuk mengecek aja Pak Anas kan sedang puasa kan masalahnya. Alhamdulillah Pak Anas sehat ya. Kemudian tanggal 24 Ramadan yang tadi persisikan 17, 24, 27. Tapi saya pikir begini ya Pak Kiai Anas. Perbedaan ini ada hubungannya dengan Al-Quran turun dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah dan Al-Quran turun dari Baitul Izzah kepada Nabi. Tanggal 27 atau 24 itu kemungkinan Lailatul Qadar. Itu dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah. Oke, itu benar kan? Kemudian tanggal 17 itu kan turun dari Baitul Izzah kepada Nabi SAW yang Dugairo itu, yang Al-Alaq itu. Maka tadi ikhtilafu ummati rahmatun itu di sana akhirnya semuanya benar di sini. Ya, demikian. Pada intinya semuanya benar ya. Barangkali ada disampaikan lagi Pak Kiai Anas Tentang ayat tadi ya. Ayat Pak Kiai sudah tanggal dan sebagainya dijelaskan. Jumlah ayat Al-Quran menurut versi Ibnu Abbas ada 6.666 ayat. Ini yang sangat masyhur sekali. Tapi ternyata banyak kawal-kawal yang lain.
ada ulama dari Madinah, yaitu Nafi Maulana Ibnu Umar. Dia berpendapat ada 6.217 ayat. Ada Syaibah 6.214 ayat. Ada Ja'far, yaitu ada 6.210 ayat. Ada ulama Mekah menyatakan 6.220 ayat, ulama Basroh 6.202 ayat, ulama Kufah 6.236 ayat, dan ulama dari Syam ada 6.226 ayat. Tapi yang masyhur tetap, walaupun berbeda-beda ini jumlah ayat, yang masyhur adalah 6.666 ayat yang menurut versi Ibnu Abbas. Bapak Ibu sekalian atau para pemirsa sekalian, Pak Kiai, ini ada kalimatnya. Katanya kalimat Al-Quran itu ada 77.934 ayat. Pernah Kang Atta ngitung? Belum tuh. 77.934 ayat. Dan hurufnya ada 3.236.201 hurufnya, katanya Pak Kiai itu. Lengkap ya Pak ya. Dan sebagaimana tadi Pak Kiai katakan bahwa surat Al-Alaq pertama, Ya, Al-Alaq ya. saya pernah ada di sini sedikit Pak Kiai, ada kenapa Iqra itu 2 kali. Jadi bahasanya itu majaz bade majaz bitakror. Oh iya. Artinya dibulak-balik 2 kali. Kenapa demikian? Li'annal qiraata la tufhamu illa bitakror. Karena membaca itu perlu diulang-ulang. Maka sering membaca sesuai dengan isyarat pada surat Al-Alaq tadi Pak Kiai ya. Iqra. Jadi badai majaz bitakror itu. Ya. Jadi sehingga baca itu perlu berulang-ulang. Ya. Mungkin tambahan itu Pak Kiai. Iya. Terima kasih Pak Kiai. Ini saya sangat penasaran ya tentang pembahasan tentang nuzul Quran ini ya. Ini baru sebagian kita ulas, kita bahas. Ini masih banyak sekali yang akan kita pertanyakan kepada Pak Kiai dan juga kita bahas bersama ya. Namun jangan dulu kemana-mana karena sebentar lagi kita akan rehat terlebih dahulu ya. Rehat terlebih dahulu. Tapi tetap kita standby di CM Jamanis TV.